Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Kocak Doditan ditipu tanpa ada perlawanan. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Nanti biasanya ada aja orang yang itu palsu tuh, nggak bener katanya. Itu mah ngarang misalnya. Ternyata bukan ini. Ya, nanti saya akan buktikan Pak Doditan bahwa Anda itu ditipu sama orang ini tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Kasihan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Saya akan membongkar nih guys penipuan dari mualaf, yang mana penipu mualaf ini mengatakan bahwa nih orang ngaku mualaf ya. Dia ngaku dari STT Jafrai Makassar. Jadi STT Jafrai itu jelas ada dua ya. Yang pertama itu ada di Jakarta dan juga ada di Makassar. Tapi ini dia mengaku dia dari Makassar guys. Kita akan bongkar saja kedoknya penipuan macam apa yang dia sampaikan. Ya jelas dia mengaku bahwa dia baru lulus tahun lalu. Itu di STT Jafrai. Mari kita langsung dengar aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kok. Suaranya agak kecil Mas Roni. Ngomongnya mungkin agak kuat sedikit. Iya kok, siap. Alhamdulillah. Mas Roni di Kota Makassar nih ya. Iya di Kota Makassar kok. Oh iya, Mas Roni. Nah ini kan kita tadi kita sempat ngobrol ya, kalau Mas Roni ini pernah kuliah di STT ya. Iya di STT Jafrai Makassar. Oke, jadi dari kecil memang sudah lahir di dalam keluarga Kristen ya Mas ya. Iya kok, dari kecil. Oke. Nah, Mas Roni sendiri jadi bersadarnya di bulan apa? Di bulan Agustus kemarin tahun 2022. Ya, di sini dia mengatakan ya bagaimana dia syahadat baru tahun kemarin bulan Agustus tahun 2022. Jadi ini dulu yang kita harus garis bawahi. Dia bersyahadat tahun lalu 2022 di bulan Agustus. Ini harus digaris bawahi karena ini nanti yang menunjukkan betapa bohongnya mualaf ini. Sekarang kan bulan Mei tahun 2024. Jadi kalau saya nggak tahu nih video Luis ini video tahun lalu dia upload atau gimana. Tapi yang jelas kalau hitungan sekarang itu 2 tahun lalu gitu kan. Jadi karena Agustus itu 2022 itu adalah 2 tahun. Ya, sekarang udah 2024. Berarti 2002 2 tahun lalu gitu. Itu harus dicatat guys. Memang gini ya, kalau kita bicara soal kebenaran nih, kita bicara kebenaran tuh selalu memberikan informasi konsisten. Dia tidak berubah-berubah begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang berubah-ubah dan tidak konsisten, jelas itu adalah sebuah penipuan, ya kan? Contohnya, saya makan jam 4 sore, tapi ketika saya mengatakan, tidak, saya tidak makan jam 4 sore, saya makan jam 6 loh. Kemarin kamu bilang jam 4 sore, kok sekarang jam 6 kan udah berubah tuh. Nah, kita garis bawahi dia syahadat tahun lalu bulan Agustus 2000. Kalau saya belum setuju dengan Luis ini metodologi gini ya. Kita dulu konteksnya. Misalnya gini, kita lihat itu apakah pembicaraan adalah spontan atau bagaimana. Karena pernah kejadian, saya juga beberapa kali mengalami. Saya lupa tadi itu jam berapa saya melakukannya gitu. Contoh, misalnya ini ketika bekerja ini kan lagi fokus ya guys. Saya kerja selalu fokus ya guys. Nah, bos itu nanyakan hal yang sebelumnya saya lupa. Bos bilang kan kamu tadi yang melakukan yang meletakkan barang itu ya. Saya ingat ya kapan ya. Tadi saya bilang iya. Padahal bukan tadi, padahal kemarin. Intinya guys itu hal biasa. Jadi adik tengok dulu konteksnya apakah spontan apa tidak. Kadang-kadang kita suka ngomong itu kalau dengan konteks spontan ya kadang-kadang kita tuh meleset dari yang kadang-kadang kita agak-agak lupa gitu. Karena nggak semua manusia itu ingat betul dengan apa yang pernah diiniin gitu loh, dilakukan gitu kan. Contoh kayak saya lah.
Contoh kayak saya buat konten, misalnya kayak saya buat konten load mobile atau konten lah, misalnya konten gaming gitu kan. Nah, itu saya lupa buatnya kapan. Karena saya tuh buatnya tuh biasanya pagi sebelum masuk kerja, saya sempatkan itu kalau anak sisa siang ya, kalau malam. Nah, itu saya melakukannya entah tadi, entah hari ini, entah kemarin, entah 2 hari lalu, itu saya lupa. Maka saya harus cek lagi videonya. Saya putar lagi ulang videonya, saya dengarkan. Ini saya ngomong itu misalnya saya buat itu nanti akan kedengaran suara saya lagi menarasikan bahwa saya ini hari ini misalnya hari apa gitu. Jadi guys, kalau spontan ya nggak gitu. Karena gini loh, nggak semua memori manusia itu sama. Jadi tendensi untuk berbohong bukan dari situ, bukan keterangan berubah, bukan ya. Karena ini masalah ada manusia tuh punya sifat namanya lupa, itu hal wajar. Nah, untuk membuktikan kebohongan itu bukan cara seperti itu, bukan cara keterangan berubah, bukan. Ya, polisi pun pengadilan pun tidak bisa menentukan ini bohong apa tidak kalau keterangan berubah, gitu. Ya, bisa dikarenakan dia lupa. Tapi yang penting adalah poinnya adalah untuk membuktikan kebohongan, ya. Kita harus bisa benturkan dengan yang lain gitu. Benturkan yang lain. Misalnya begini. Ada teknik tertentu ya, ini agak susah saya jelaskan. Jadi benturan misalnya kayak apa ya? Saya kasih contoh agak susah guys, belum sepikiran ke sama saya sekarang. Tapi misalnya tuh apa ya bagusnya ya? Misalnya misalnya begini, Anda misalnya coba misalnya kasus misalnya kita mencoba bertanya atau kita minjam uang atau ya ada uang nggak misal ya 500.000 misalnya gitu kan, bawa kita pinjam gitu. Oh dia bilang oh nggak ada gitu kan. Nah untuk tahu dia bohong apa tidak, ada uang apa tidak, kita harus bawa ke arah lain. Kita harus buat sesuatu yang tanpa dia sadari dia tuh nanti spill, misalnya gini. Ya lagi asik ngobrol tiba-tiba dia keceplosan bilang bahwa saya di dompet saya ada uang 1 juta loh. Ini bisa loh untuk saya pengen beli misalnya saya pengen beli barang yang harga 1 juta. Padahal uang saya dompet. Nah itu bukti dia bohong. Nah, karena ada benturan di situ. Ya. Tadi katanya uang 5.000 nggak ada. Tiba-tiba sekarang ngomong mau beli barang. Itu jelas itu adalah kebohongan. Itu metodologi guys. Tapi kalau lupa beda lagi. Ya. Jadi ada keterangan berubah karena lupa, karena bohong. Anda harus teliti antara keduanya. Karena nggak semuanya keterangan berubah itu adalah bohong, nggak gitu logikanya. Jadi seakan-akan manusia ini nggak punya sifat lupa gitu. Seakan-akan manusia ini semua perfect, memorinya jalan, ya semuanya sama, ya mereka tuh punya kemampuan untuk ingat yang luar biasa semuanya, sehingga tidak ada yang nama lupa. Itu mungkin. Ini tidak. Ini manusia punya sifat lupa. Jadi harus bedakan dua kasus antara apakah dia tuh berubah keterangannya apakah karena dia lupa atau karena dia memang berbohong. Itu harus dikaji lagi ya. Jadi nggak sesimpel itu gitu kan. 2022. Kita lanjut ya. Oh, berarti belum lama ya? Iya. Nah, berarti ini masih ada lah angkat-angkatnya lah ya gitu ya. Masih ya alhamdulillah kok. Nah gini, boleh Mas Roni boleh nggak ceritain sedikit tentang Mas Roni dan juga keluarganya, dari latar belakang apa, dari suku apa, terus kemudian pendidikan atau pekerjaan mungkin. Silakan Mas Roni, nanti kita bisa kembangkan gitu ya. Iya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Roni Rompas dari Makassar. Saya baru mualaf bulan Agustus tahun kemarin. Jadi saya dari kecil sampai dapat hidayah itu agamanya Kristen Protestan. Ini kayaknya video tahun 2023 guys, yang di-upload sama Luis, tapi nggak apa-apa ya, kita komentar aja. Karena dia tuh di-upload, dia kira kita lupa dengan video sebelumnya gitu. Memang mungkin videonya saya lupa ingat apa kalau saya komentar belum, tapi sepertinya belum guys. Jadi kalau udah pernah pun nggak apa-apa kita komentar balik, kita komentar ulang gitu, kita rekomentar nggak apa-apa guys. Tapi kayaknya sepertinya video ini belum pernah saya komentari guys. Yang kebetulan pula gitu kan tibanya. Dari keluarga bapak semuanya pendeta semua.
Ya, sampai di sini dia bilang bahwa dia dari keluarga bapak semuanya pendeta. Iya, dia udah kelihatan mana ada orang itu keluarganya semua jadi pendeta. Ya bagaimana? Siapa yang jadi jemaatnya? Keluarga dari bapak semua pendeta. Ya, ingat, keluarga dari bapak, bukan semua keluarga bapak. Itu beda. Keluarga dari bapak beda dengan semua keluarga bapak. Beda ya. Contoh, keluarga dari Louis itu beda dengan semua keluarga Louis. Beda. Artinya kalau kita bilang bahwa keluarga dari Louis berarti menunjuk kepada bisa satu, dua, atau beberapa. Karena nggak semua. Ya. Ya, ngerti nggak maksudnya? Jadi beda kalimat tadi itu beda guys. Jadi ada kata bentar tolong lagi ya. Nah, ada orang itu keluarganya semua jadi pendeta. Ya bagaimana? Siapa yang jadi jemaatnya? Ya, Dan Protestan. Dari keluarga bapak semuanya pendeta semua. Dari keluarga bapak semuanya pendeta. Dari keluarga bapak. Ya. Siapa yang dari keluarga bapak? Ya. Itu nggak tahu kita siapa. Ya. Nggak tahu kita. Jadi semuanya pendeta maksudnya itu apa ya? Ibaratnya tuh dari keluarga bapak saja gitu. Paham nggak logika pikirnya? Ya. Maksudnya adalah bisa jadi laki-lakinya atau apanya gitu. Berarti kalau dikatakan bahwa semua keluarga bapak pendeta itu beda lagi yes. Ya. Karena semua di depan. Ini enggak di belakang. Jadi dari keluarga bapak ini dia ya yang dari keluarga bapak saja gitu. Paham ya logika begini. Jadi asalnya dari mana guys? Ini adalah dua kata berbeda. Itu sih paham logika begini guys. Ya, sampai di sini dia bilang bahwa dia dari keluarga bapak semuanya pendeta. Iya, dia udah kelihatan mana ada orang itu keluarga. Misal gini ya, saya katakan, contoh nih gampangnya ya. Dari keluarga bapak saya ya, semuanya polisi. Itu maksud saya tidak berarti sampai ke ke istrinya atau apanya enggak. Tapi yang satu dari keluarganya itu semuanya polisi itu adalah yang apa ya? Maksudnya tuh menunjukkan bahwa banyak polisi gitu guys. Ngerti ya? Jadi semuanya polisi itu maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa mayoritas itu bukan maksudnya sama seperti semua dari keluarga saya itu polisi. Ya. Atau bukan, semua keluarga saya adalah polisi. Itu beda, ya. Intinya adalah harus ditanya lagi detail. Ini maksudnya adalah apakah dari keluarganya ini semuanya polisi itu adalah maksudnya adalah keseluruhan atau semua dimaksud adalah mayoritas. Itu saya pahami logika begini guys. Keluarganya semua jadi pendeta. Ya bagaimana? Siapa yang jadi jemaatnya? Ya. Misal gini, dari Aceh semuanya Muslim, ya. Nah, gini lah gampang ya. Dari Pekanbaru, ya. Dari Pekanbaru semuanya Muslim. Berarti kan yang dari Pekanbaru saja, yang nggak dari Pekanbaru bukan. Maksudnya itu adalah Berarti ngomong tentang orang-orang yang pindah gitu. Yang berpindah dari Pekanbaru, bukan orang Pekanbaru tetap seluruhnya, ngerti ya? Ini ada masuk kata dari ini. Jadi ini merujuk kepada keterangan yang perpindahan gitu dari Pekanbaru menuju tempat lain. Karena ada dari, ada ke, gitu kan? Nah, ini beda dengan semua Pekanbaru Islam. Nah, itu beda lagi. Semua Pekanbaru, semua orang Pekanbaru adalah Muslim. Beda dengan kalimat dari Pekanbaru semuanya Islam. Artinya kan dari Pekanbaru kan ibaratnya nggak semuanya itu dari Pekanbaru, paham maksudnya? Ya. Itu berarti termnya lebih kepada kelompok yang ya mayoritas gitu atau tertentu. Ya. Jadi juga itu dua kalimat berbeda. Anda harus bisa belajar membedakan antara keduanya. Itu adalah pelajaran bahasa Indonesia yang simple sekali guys. Jadi Anda terus bisa membedakan antara dua kalimat. Jangan sampai ketukar gitu kan. Dia punya keluarga contohnya ya.
omnya, kakeknya, neneknya, semua pendeta. Siapa yang jadi jemaatnya? Nah, satu lagi gini ya, ada loh satu keluarga itu yang mereka tuh semuanya ustadz, ada ustazah ada. Nah, pertanyaan Luis ini agak konyol saya, siapa jemaahnya? Emangnya jemaah itu harus keluarganya? Ya, misalnya Ustadz Felix Xiao adalah ustadz, apakah jemaahnya ada keluarganya? Kan tidak, dia punya jemaah lain gitu. Kan urusan ini misalnya kalau kalau misalnya sama kayak misalnya gini ya, sama kayak misalnya kita ngomong tentang misalnya kayak pembicara lah ya, atau MC. Suatu keluarga di MC semua, dari bapaknya, ibunya, anak-anaknya. Di siapa yang di MC kan? Tentu orang lain, bukan keluarganya. Intinya adalah kalau kita ngomong tentang banyak Luisnya yang tidak paham tentang hal ini guys ya. Jadi misal pun satu keluarga tuh pendeta semua, ya jemaahnya tentu orang lain. Ya, orang lain guys. Jadi jemaat itu kan kelompok umat yang mengikuti pendeta gitu. Jadi bebas. Jadi dalam tidak harus keluarga. Ya, bahkan misalnya ada pendeta dari keluarga itu, bahkan umatnya bukan dari keluarga itu, karena mereka tentu akan cari pendeta lain. Bapaknya misalnya bapak pendeta, bapaknya itu tentu akan ambil jemaat yang lain gitu. Kan ini hubungan dengan misalnya perpuluhan, lari ke perpuluhan nanti tiba-tiba itu kan beda mengerti ya. Karena kalau misalnya ya ini agak sedikit agak sedikit melebar gitu kan. Jadi ini lari ke ruang perpuluhan. Jadi ada bayangkan ya kalau anak itu bayar perpuluhan lalu lari kantong bapaknya juga atau keluarganya gitu kan. Jadi makanya lebih menyenangkan bagi mereka itu pendeta itu ngambil jemaat yang lain gitu. Ya, intinya adalah biar nggak kecampur antara uangnya dengan uang keluarganya guys gitu. Ini keluarganya itu ya ngasih lah. Tapi ini terlalu jauh ya. Saya nggak usah ngomong situ. Yang penting itu poinnya guys ya. Bahwa yang seperti saya katakan tadi itulah logikanya gitu. Tapi bukan itu fokusnya, kita lanjutkan aja. Kalau ibu ikut aja. Saya SD sampai SMA sampai masuk kuliah agama Kristen Protestan. Saya kuliah di STT Jafre Makassar di Jalan Gunung Merapi. Jafre ya mas ya, STT-nya ya. Iya, STT Jafre, Sekolah Tinggi Teologi Jafre. Sampai semester berapa mas? Sampai semester 8 pas ujian meja. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Oh gitu. Udah mulai dari semester 7 kok. Semester 7 kan udah PKL. Udah penginjilan ke daerah. Tapi alhamdulillah dari penginjilan itu saya dapat hidayah dari Allah. Loh, jadi masuk semester 8 itu berarti udah ujian ini, ujian skripsi gitu. Iya, udah ujian skripsi kok. Jadi udah mulai menyusun skripsi berarti. Udah mulai. Oh, terus pada waktu ujian itu bukan ujian akhir kan, maksudnya ujian ya, belum ujian akhir belum. Nah, terus pada waktu itu iya. Gimana? Pada waktu itu gimana? Masih ujian meja. Cuma waktu itu udah buku ujian meja saya udah masuk ke dosen. Dosen udah manggil, tapi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nggak malas gitu masuk kampus. Nggak lama ada teman nelpon, yuk di masjid ada kajian. Saya kan dulu kan suka dengar kajian tuh, kajiannya Islam. Ya udah saya ikut, nggak jadi ujian meja. Akhirnya selesai pulang dari kajian, saya telepon dosen saya bilang, halo Pak, maaf, saya kayaknya nggak bisa ikut ujian meja. Ya oke, saya sampai sini kita udah bisa lihat nih. Tadi dibilang dia itu mu'alaf
tahun lalu, bulan Agustus 2022. Dan dari keterangan yang kedua ini dia mengatakan bahwa dia mualaf itu ketika dirinya itu sedang mengikuti ujian skripsi antara semester 7 atau semester 8 katanya. Jadi dia tidak mengikuti ujian karena dia sudah terlanjur mualaf. Dia bahkan ngajak dosennya untuk mualaf. Berarti dia semester begini ya, dia tuh belum mualaf dia. Jadi dia tuh kan dia tidak bilang mualaf tadi, dia bilang bahwa dia itu mau ikut ujian, ya. Tapi dia udah merasa nggak yakin gitu dengan sekolahnya, maka dia memutuskan untuk nggak jadi. Jadi dia tuh hanya ikut pengajian gitu, belum mualaf lagi guys. Itu harus dipahami. Coba kita ulang lagi ya. Kapan coba statement dia nih ngomong tentang mualaf? Kita putar ulang guys. Nih. Yuk di masjid ada kajian. Saya kan yuk di masih ujian meja. Cuma waktu itu belum lagi ya. Oh, terus pada waktu ujian itu ujian bukan ujian akhir kan, maksudnya ujian. Belum ujian. Udah ujian skripsi kok. Pas ujian meja, alhamdulillah saya dapat hidayah. Nah, dapat hidayah belum mualaf guys. Ingat ya. Ketika orang dapat mualaf dulu dia langsung mualaf gitu, ya. Jadi dapat hidayah itu adalah dia tuh hidayah itu adalah sesuatu yang bukan. Jadi gini, ada sebedakan antara dapat hidayah dengan mualaf. Sama gini misalnya, saya dapat ide nih. Hidayah itu kan ide, semacam ya masukan dari Tuhan. Jadi hidayah itu sama kayak ide, ya, ide dari kita atau dari manapun itu. Jadi saya dapat ide, apakah saya langsung mengerjakan? Belum tentu. Dia dapat hidayah apa dia langsung masuk mualaf? Belum tentu. Jadi bedakan antara dapat hidayah dengan mualaf itu beda guys. Masa saya bilang bahwa saya waktu itu saya tuh dapat ide loh, bahwa saya tuh pengen mengerjakan ini. Nah, apakah langsung saya eksekusi kan belum tentu. Jadi nggak bisa bedakan antara dapat hidayah dengan mualaf. Itu dua hal berbeda guys. Dapat mualaf itu adalah proses sebelum seseorang itu mualaf. Nah, kapan eksekusi mualafnya itu kita nggak tahu. Belum dia memberitahu guys. Jadi Lucy dia menarik benang bukan mualafnya tapi dapat hidayahnya. Itu adalah hal yang tidak tepat guys, tidak matching gitu, tidak nyambung istilah gitu. Oh gitu. Udah mulai dari semester 7 kok. Semester 7 kan udah PKL. Jadi mulai dapat hidayah, bukan mulai mualaf. Sebagai saya mulai dapat ide mengerjakan ini pas waktu itu. Lalu ide itu nambah terus. Sudah ada waktu nambah terus, akhirnya lengkap dan baru saya eksekusi. Jadi Lucy harus bisa bedakan antara dapat hidayah dengan mualaf, itu dua hal berbeda guys. Penginjilan ke daerah. Tapi alhamdulillah dari penginjilan itu saya dapat hidayah dari Allah. Loh, jadi dapat hidayahnya ke waktu penginjilan. Artinya itu belum mualaf kan? Karena gini, kalau ada orang ngomong bahwa saya dapat hidayah ketika proses mualaf, itu beda. Dan itu tidak lazim terjadi, dan itu tidak mungkin. Karena hidayah itu adalah suatu peristiwa di mana kita menerima sesuatu yang membuat kita tuh mualaf. Dan hidayah itu tentu nggak langsung putus guys. Kadang hidayah satu datang, kita belum terlalu yakin, dapat hidayah lagi, sampai kita yakin baru kita eksekusi gitu. Itu sebab kayak begini. Jadi nggak ada tuh dapat hidayah langsung Islam, nggak gitu logianya guys. cuma untuk semester 8 itu berarti maka dia kan dapat hidayahnya ketika dia sedang praktek PKL, penginjilan, ya kan? Bukan ketika dia sedang mengerjakan kajian gitu. Itu awal mula mendapat hidayah. Jadi dia tuh melalui hal yang bertahap, berproses gitu. ujian skripsi gitu. Iya, udah ujian skripsi kok. Jadi udah mulai menyusun skripsi berarti. Udah mulai. Oh, terus pada waktu ujian itu ujian bukan ujian akhir kan, maksudnya ujian. Belum ujian akhir belum. Nah, terus pada waktu itu Iya. gimana? Pada waktu itu gimana? Masih ujian meja. Cuma waktu itu udah buku ujian meja saya udah masuk ke dosen.
dosen udah manggil, tapi nggak tahu ya kenapa tiba-tiba nggak malas gitu masuk kampus. Malas karena dia dapat hidayah. Ya, artinya dia sudah meyakini dengan agama Islam dan dia tidak meyakini dengan agama sebelumnya, yaitu Protestan. Itu guys. Jadi ini baru proses mendapat hidayah, belum proses mualaf guys. Itu supaya bedanya ya, logikanya. Lama ada teman nelpon, yuk di masjid ada kajian. Saya kan dulu kan suka dengar kajian tuh, kajiannya Islam. Ya udah saya ikut, nggak jadi ujian meja. Akhirnya selesai pulang dari kajian, saya telepon dosen saya, bilang, halo Pak, maaf, saya kayaknya nggak bisa ikut ujian meja. Jadi setelah dapat hidayah itu dia bukan menghubungi Ustadz, proses mualaf enggak, ikhlas sadar enggak, dia justru hubungi dosen untuk membatalkan ujiannya gitu. Ini dia tuh eksekusinya belum terjadi guys. Eksekusi jadi mualaf itu belum terjadi. Ini Luisnya salah menyamakan antara dapat hidayah dengan mualaf. Proses eksekusi mualaf itu dua hal berbeda. Sama kayak saya mendapat ide dengan kapan ide itu saya eksekusi, dua hal yang berbeda guys. Ya, saya sampai sini kita udah bisa lihat nih. Tadi dibilang dia itu mualaf tahun lalu, bulan Agustus 2022. Dan dari keterangan yang kedua ini dia mengatakan bahwa dia mualaf itu ketika dirinya itu sedang mengikuti ujian skripsi antara semester 7. Enggak, dia nggak bilang dia mualaf ya. Dia dapat hidayah. Beda antara dapat hidayah dengan mualaf itu beda Luis ya. Sama kayak beda antara Anda tuh dapat ide dengan Anda tuh mengeksekusinya. Itu dua hal berbeda. Atau semester 8 katanya. Jadi dia tidak mengikuti ujian karena dia sudah terlanjur mualaf. Dia bahkan ngajak dosennya untuk mualaf. Berarti kapan pula dia di situ mengatakan bahwa dia ngajak dosen untuk mualaf guys. Ini Luisnya nambah gitu kan, ngarang guys. Di situ hanya bilang bahwa dia dapat hidayah. Nah, karena dapat hidayah itu dia tidak mau ikut ujian. Itu logikanya guys. Itu yang benar gitu. Dari statement yang disampaikan oleh orang tadi gitu kan. Jadi dia entah kapan dia mualaf, nggak ada dibilang dia mualaf kan. Luisnya kok ini halusinasi itu bagaimana guys? Apalagi sampai dikatakan bahwa dia ngajak dosen untuk mualaf. Ini gimana ceritanya gitu kan? Nggak nyambung dengan statement bapak tadi, dengan orang tadi guys, statementnya guys. Dia semester 8 dan dia semester 7 atau 8 dia mendapatkan hidayah dan dia masuk ke Islam itu kok dapat hidayah masuk Islam? Dapat hidayah itu bukan masuk Islam. Dapat hidayah adalah sama kayak kita dapat ide, apa kita tuh mengeksekusinya belum tentu ya. Jadi guys ya, dapat hidayah itu bukan orang, jadi orang tuh masuk Islam ketika dapat hidayah, enggak. Orang masuk Islam ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Dapat hidayah itulah proses sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sama kayak gini ya. Saya suka dengan mobil itu. Dapat rasa teng gitu kan dengan barang itu, dengan mobil itu, dengan benda itu. Saya misalnya saya senang. Nah, apakah itu artinya saya telah dengan cukup rasa senang itu, rasa suka itu sudah dia diklaim sebagai membeli mobil itu atau barang itu? Kan tidak begitu. Nah, kesenangan saya itu hanya proses awal untuk saya itu jadi atau untuk memperkuat keinginan bahwa saya akan membeli mobil itu. Tapi belum ada kepastian karena belum proses pembelian guys, belum proses memiliki. Jadi kesenangan atas suatu mobil sama dengan atau ide untuk membuat suatu cerita sama dengan ini dapat hidayah. Baru sebatas ide, sebatas keyakinan, belum proses perpindahannya guys. Itu harus dipahami logika pikirnya. Itu tahun lalu bulan Agustus 2022. Kalau dia semester 8 di tahun lalu bulan Agustus, jelas orang ini ngarang, itu udah jelas. Karena semester genap itu pasti antara bulan Januari. Iya kan? Januari ke bulan Juni, itu pasti semester genap. Kalau dia mengatakan di bulan Agustus, berarti itu aja udah bisa dipastikan bahwa dirinya itu harusnya semester 7. Tapi di sini dia lagi ya, itu berarti dia nih melalui proses dapat hidayah dulu. Dan memang begitu harusnya. Dapat hidayah, nanti dapat lagi, bisa hidayah itu bisa bertubi-tubi loh guys. Kadang-kadang orang tuh nggak cukup dapat hidayah sekali langsung masuk Islam, enggak. Dia butuh hidayah berikutnya. Ya. Hidayah itu semacam contoh gini ya. Contoh, jadi Tuhan tuh ingat kita, hidayah itu adalah Tuhan tuh ingatkan kita, contoh, oke, kita lah.
Kita manusia tuh pasti kasih alarm bahwa kita tuh punya sense kalau ini salah gitu. Kita tuh dikasih dulu rasa takut. Misal kita kalau Anda misalnya mau melakukan kesalahan, Anda kan melakukan dosa, Anda itu kan dihukum dengan rasa takut oleh Tuhan. Itu artinya adalah hidayah. Dia tuh bisa berupa rasa takut atau bisa peringatan atau apapun ide yang masukkan dalam diri kita. Jadi butuh proses gitu, nggak ujuk-ujuk guys. Nah dan itu saya pikir udahlah gini doang gitu kan. Terus saya lanjutin lagi, timbul rasa besar lagi. Jadi hidayah itu timbul bertahap ya. Itu hidayah itu adalah proses ya. Ada mungkin orang langka tentu yang dapat hidayah sekali langsung masuk Islam ada. Tapi itu kan dapat hidayah itu bukan proses masuk Islamnya, harus bedakan guys ya. Tapi kebanyakan orang tuh hidayah itu bertahap. Dari satu keyakinan lain dia dapatkan makin hari makin yakin, dapat hidayah terus. Bahwa ternyata begini, tapi belum yakin. Hidayah itu masih kurang bagi dia. Dikasih lagi sampai dia tuh yakin, dan hidayah itu membuat dia tuh melakukan eksekusi, yaitu menunjukkan tugas syahadat, artinya dia tuh sudah melakukan eksekusi itu ya. Dia tidak lagi sebatas hanya mendapat hidayah, tapi dia sudah berubah mengeksekusinya menjadi masuk Islam guys. Itu harus pahami logikanya. Dia bilang di semester 8. Oke, ya, dari situ aja udah ketahuan bahwa ini mu'alaf, dia hanya ngarang cerita. Ngarang cerita tentang dirinya yang adalah mahasiswa STT Jeffrey, yang mana dia mu'alaf tahun lalu di saat dia menyelesaikan semester 8, bulan Agustus semester 8. Ini kalau orang kuliah ini jelas ngaco ini. Nah, ada fakta yang lebih mencengangkan lagi dari hal ini. Dan ini nanti buat teman-teman pasti akan terkaget dan terheran-heran. Yang pasti itu. Apa itu faktanya? Kita langsung dengar aja. Bukan ini. Tapi begini, Mas. Yang kita heran-heran itu adalah kok ini bisa bedakan antara dapat hidayah dengan muhalaf. Dapat hidayah itu bukan menunjukkan tugas sama syahadat, beda. Dapat hidayah itu adalah mendapatkan sesuatu. Mengucapkan kalimat syahadat dua kali adalah aksi setelah dia mendapatkan sesuatu, dan itu belum tentu langsung ya. Jadi tandanya di sini harus dilihat dari keterangannya. Jadi Anda nggak bisa mengambil bahwa setelah dapat hidayah langsung Islam, nggak gitu, langsung mualaf, nggak gitu logikanya guys. Oke, ini mungkin ini udah agak terlalu jauh ya. Tapi sebelumnya begini, Mas Roni bisa mempertanggungjawabkan bahwa Mas Roni benar pernah kuliah di STT Jafri tadi itu ya? Insya Allah bisa kok. Oke, nah maksud saya begini, biasanya kalau ada orang yang ngobrol sama saya begini ya, nanti biasanya ada aja orang yang itu palsu tuh, nggak benar katanya, itu mah ngarang misalnya. Misalnya apa namanya, cuma jadi-jadian gitulah. Nah, itu yang dibilang Dodi tentu saya itu. Mempertanyakan, ini ngarang ini jadi-jadian ya, itu pertanyaan saya. Ya, nanti saya akan buktikan. Karena kerjanya menggosip guys. Orang tuh melihat argumentasinya. Saya menilai orang tuh berdasarkan argumentasinya. Titel bagi saya nggak penting. Ya, Anda perampok sekalipun, kalau Anda katakan benar, saya akan nilai benar. Kita harus objektif guys. Jangan mentang-mentang orang ini misalnya adalah titelnya itu, lalu dia ngomong argumentasi benar, kita salahkan. Atau orang itu ngomongnya salah nih, tapi kan titelnya adalah titel yang oke, kita benarkan, nggak gitu logikanya. Jadi cara objektif adalah buang titel jauh-jauh, jangan lihat siapa dia, tapi lihat apa yang dikatakan dia. Itu sih paham logikanya. Jadi kita nilai itu argumentasinya, esensial apa tidak, benar apa tidak, bukan lihat sosok orangnya. Perampok bilang jangan merampok, itu benar kata-katanya. Dibandingkan dengan ada orang yang nggak merampok tapi bilang bahwa nggak apa-apa sih merampok. Jelas itu kata-katanya salah. Jelas itu argumentasinya salah. Jadi harus bisa bedakan antara kata-kata orang dengan sosok orangnya guys. Nah, Louis adalah orang termasuk orang yang suka ngurusin sosok orangnya, detailnya. Bukan ngurusin harusnya esensi dari argumentasinya harusnya gitu kan. Itu harus dipahami guys. Pak Doditan, bahwa Anda itu ditipu sama orang ini tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, kasihan. Lanjut ya. Nggak benar katanya, itu mah ngarang misalnya. Misalnya apa namanya, cuma jadi-jadian gitulah. Apa bikin-bikinan gitu. Ya, Mas Roni bisa ini ya,
pertanggungjawabkan ya bahwa Mas Roni memang benar sekali pernah kuliah di Saya pertanggungjawabkan kalau saya kuliah di STT Jafre. Oke. Saya dulu sebelumnya di angkatan 99, 98, 99. Oh, masuk ke tahun 99. Iya, angkatan 98, 99. Oh, 98, 99 berarti sampai tahun berapa tuh? 2003. 2002, 2003. 2003 ya. Iya. Oke, nah. Mas Roni. Jadi dia ternyata dia aku angkatan tahun 98, 99, lulus tahun 2003. Nah, ini dia Doni tadi yang saya lucu. Dia ini kan katanya orang berpendidikan, katanya orang pintar, gitu kan. Ada keterangan yang mengatakan bahwa narasumbernya yang dipegang Mas Roni mengatakan dia angkatan 98, 99, lulus tahun 2003, tapi dia mualaf tahun lalu 2022. Dia mualaf tahun lalu 2022 di semester 8 di bulan Agustus. Nah lo. Bentar, pokoknya mungkin saya nilainya gini, mungkin aja beliau ini lupa, kita harus cross check lagi ya. Jadi kita tuh jangan, karena ini spontan, apalagi ketika orang ini ditagih leditan. Jangan sampai nanti emasnya nggak bisa buktikan. Biasa gini guys ya, itu adalah membuat kadang-kadang contoh, kayak saya sering tegur bos saya, jangan panik. Karena spontan itu kadang-kadang membuat kita panik, membuat kita tuh blank. Ya, contoh sederhana gini ya. Bos saya suruh tolong balikin barang ini ke tempatnya. Tempatnya itu ada di belakang bos saya. Nah, karena bos saya tuh lagi marah-marah, tentu saya kena mental gitu. Dalam artian saya ya panik lagi, masih panik gitu. Jadi saya nggak tuh buru-buru sehingga saya tuh salah menempatkan barang. Barang itu di situ tempatnya situ. Itu kalau bos saya lagi, kamu jangan panik, tenang saja gitu. Ngerti guys ya? Spontanitas tuh itu bisa terjadi, bisa jadi kesalahan ketika spontan. Apalagi ini kan spontan. Auditan menanyakan sesuatu yang tentu ini orang ini harus dia seperti sedang tuntut kredibilitasnya. Sehingga mungkin melakukan kesalahan gitu. Karena ini masalah spontan. Nah, hemat saya bisa jadi mungkin, saya nggak tahu nih, karena kita hanya bisa main mungkin. Karena kita nggak bisa memastikan sesuatu dari perkataan orang itu. Karena perkataan itu bisa ada namanya peluangnya lupa. Ada peluangnya misalnya panik atau apapun itu, ya. Panik dalam artian bukan berarti dia salah ya, bukan berarti gitu. Maksud itu bukan berarti ya nutupi kesalahan gitu. Misalnya kayak saya tahu bahwa tempat bukan situ, tapi karena panik saya blank gitu. Jadi yang harusnya dia ucapkan itu jadi blank gitu, lupa. Harusnya mengucapkan misalnya tahun 2018 disebut 98 guys. Itu sih paham logikanya gitu kan. Jadi menurut saya itu hal biasa gitu loh. Ini bukan suatu hal yang esensial, paham ya? Karena kan ini adalah suatu hal yang spontan, apapun bisa terjadi. Kalau ngomong tentang spontan, apapun bisa terjadi, ya. Makanya kalau Anda lihat itu ya, contoh kayak di Anda lihatlah podcast atau di TV itu kan banyak editan, ya. Jadi akan terlihat mana kayak video saya nggak pernah saya edit, saya betul-betul alami, saya bikin konten, saya upload. Saya tidak ada proses editan gitu kan. Jadi bisa jadi ada kesalahan ucapan saya. Misalnya saya tuh salah mengucapkan sesuatu tuh bisa jadi kan spontan guys. Jadi beda kalau editan tuh bahkan editan tuh bisa juga kita ditimbulkan kesalahan gitu kan. Contoh kayak ingat kasus film waktu itu ada film yang artisnya ganteng laki-laki Indonesia. Jadi dia tuh pura-pura jadi orang cacat, tangannya buntung apa itu kan. Tapi karena kurang bagus ngeditnya, kurang halus. Kalau dia orang sepeda selalu mungkin nggak kelihatan itu, tapi ketika diulang, diperlambat itu kelihatan bahwa tangannya nggak buntung guys. Nampak efeknya efek apa ya? Nggak halus itu apanya editannya. Jadi bisa terjadi gitu. Maksudnya tuh suatu yang spontan itu jangan dinilai secara gegabah. Ingat, spontanitas adalah suatu hal yang bisa menimbulkan kelupaan, blank segala macam. Jadi nggak bisa Anda nilai dengan cara seperti itu guys, nggak bisa guys. Apakah dia kuliah teologi itu dari 98 sampai 2022 itu 20 tahun yang lalu. Ya, kalau kita hitung dari 2018 tentu kan 3 tahun, 4 tahun tetap. Jadi poinnya adalah
jangan jadi orang ini tipe lah mencari orang tuh salah ngomong guys, dan itu biasa di di momen-momen spontan kayak gini gitu ya. Nah kalau saya nggak peduli karena gini ya, itu bagi saya pun nggak penting ya. Yang penting bagi kita adalah argumentasinya, logis apa tidak. Nah Luis harusnya mengangkat argumentasinya. Kenapa bapak ini di mualaf itu begini kita tahu, bukan apakah dia tuh pernah ini itu, nggak gitu kayak pikirnya guys. Lalu dia baru masuk dan lulus 2022. Minta ampun, ini mahasiswa model bagaimana? Karena setahu ya kalau kamu nggak kuliah lagi jelas sudah hangus tuh nilai-nilai kan. Nah, maksud saya bagaimana orang tidak mempertanyakan keaslian dari mualaf kalau narasumber yang mengaku mualaf keterangannya model begini gitu. Anak-anak yang nggak perlu sekolah teologi lah, anak-anak juga yang lulus SMA udah ngerti, bisa mikir. Bagaimana bisa dia itu masuk 98, lulus 2003, terus kemudian sidang skripsi di 2022, dan kemudian dia ini adalah seorang mualaf baru tahun lalu. Jangan-jangan dia ini hidupnya. Tapi gini ya, contoh ini sederhana ya. Donditan aja nggak kepikiran bahwa jarak antara 98 dengan 2023 itu jauh sekali gitu, ya kan? Nah, dia juga karena ini spontan, dia tidak fokus ke situ, paham ya? Sehingga yang orang ini miss gitu kan, Donditan juga miss gitu, sama-sama miss. Itu bukti bahwa ini bukanlah suatu, ini hal gini guys memang harus jeli kita lihat, teliti gitu, ya. Karena ini adalah suatu hal yang ya namanya orang cari kesalahan kan begitu. Jadi Luis ini dalam posisi teliti dia. Ada orang kesalahan dalam berkata-kata nih, itu diangkat oleh dia. Nah, kalau kita nggak itu main kita. Jadi kita tuh tidak menilai dari kesalahan orang yang berkata-kata apalagi dalam posisi spontan. Nggak gitu lagi pikirnya, ya kan? Makanya saya tuh menghindari hal seperti itu. Mau orang tuh ngomong apa kayak bisa dia salah ngomong. Yang penting adalah argumentasinya, guys. Apa topik yang dibahas itu kita harus. Jadi saya tuh lebih tarik adalah kenapa orang bisa mualaf. Ya, bukan orang ini STT segala macam, itu nggak penting bagi saya guys, dan itu tidak esensial. Hanya orang-orang kayak Luis ini yang menganggap itu esensial gitu, ya kan? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.